Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana bi hidayatihi wa taufiqihi bi wasitatil Qur'an wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul aliyyul azimul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah rahmatan lil anam wal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun al muslimun al muttaqun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. وقال تعالى في القرآن العلي العظيم وهو أصدق القائلين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن الله غني حميد فإن الله كان غنيا حميدا. Hadirin kaum muslimin nama Allah yang berbahagia. Setelah kita bertahmid memuji Allah, bersolawat kepada baginda Rasul, mudah-mudahan kita pada hari yang berbahagia ini Allah berikan kesehatan, Allah terima seluruh amal ibadah kita yang merupakan Rajab masuk hari keempat hari ini, merupakan bulan yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hampir semua umat yang beriman menginginkan meninggalnya husnul khatimah. Tidak ada satupun yang tidak menginginkan meninggal dan wafatnya su'ul khatimah. Siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, yang jelas dia menginginkan kalau dia meninggal husnul khatimah. Dan itu doa kita. Terlepas nanti di saat waktu kita wafat, su'ul khatimah itu urusan lain. Tapi yang jelas semua kita berkeinginan seperti itu. Hadirin, apa penyebab, apa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa husnul khatimah? Paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama adalah dia punya dan memiliki iman yang mantap. Iman yang ada dalam lubuk hatinya ini terpancar dalam amal perbuatan kesehariannya. Kita tahu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dikatakan, iman itu ada 73 cabang sampai 80 cabang. Yang paling rendah berdasarkan hadis ini adalah membuang sesuatu di jalan yang menyebabkan, yang dibuang itu menyebabkan orang celaka. Kalau bahasa kasarnya minimal membuang duri. Tapi lebih luas lagi bisa saja apa saja yang ada di perjalanan, dan perjalanan itu menyebabkan seseorang celaka, itu adalah seringan-ringan iman. Dan setinggi-tingginya iman itu adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, itu paling tinggi. Tidak hanya ucapan saja, tetapi implikasi dari apa yang kita ucapkan itu terpancar dalam hidup dan kehidupan kita. Itu yang diinginkan. Kalau ini dasar pertama kita, iman yang benar, mantap, iman yang benar-benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis, dan kita amalkan dalam hidup dan kehidupan buah dari iman ini, maka itu adalah pertanda bahwa kita sudah punya satu cara, yaitu untuk husnul khatimah. Hadirin, Utsman bin Affan pernah mengatakan, waktu beliau hidup pernah mengatakan, derajat iman seseorang yang paling tinggi adalah dimanapun dan kapanpun dia selalu berada seolah-olah di depan Allah. Ini yang kita takutkan sekarang adalah zaman yang dimana akhir sudah sangat luar biasa, hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di depan kita. Yang ditakutkan oleh baginda Rasul di akhir zaman nanti, ada orang yang sudah melupakan akhirat dan melupakan apa itu agama, dan dia bela agama mati-matian.
Dia membela agama tidak pandang bulu, yang penting agama ini, yang penting bagi dia itu dunia ini dibela habis-habisan. Salah tidak peduli, benar tidak peduli, yang penting dunia ini dia bela habis-habisan. Maka itu sebabnya enggak heran kita hadirin kaum muslimin, banyak orang yang berilmu tapi dengan ilmu itu dijual agama. Untuk apa? Kepentingan UUD. Kepentingan apa? Kepentingan jabatan. Kepentingan apa? Kepentingan untuk ekonomi dan bisnisnya. Ini yang sangat ditakutkan oleh baginda Rasul di akhir zaman nanti. Dan ini sudah terjadi di mana-mana. Di mana-mana, hampir setiap level kehidupan kita. Tapi kalau ini kita tidak bisa menjaganya dengan baik, maka itu salah satu pertanda bahwa kita calon su'ul khatimah. Hadirin. Lalu yang kedua, faktor yang kedua adalah pengamalan amal-amal yang baik. Kalau istilah agamanya disebut takwa. Pernah Allah menyetir dalam salah satu ayat dalam surah At-Taubah, dalam surah Al-Anfal, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu dzul fadlil 'azim." Hadirin, ayat ini mengisyaratkan kepada kita ciri daripada orang bertakwa itu adalah nanti kalau dia takwanya benar, furqana, Allah akan berikan kepada dia bisa membedakan yang benar dengan tidak benar, bisa membedakan yang salah dengan yang tidak salah, bisa membedakan antara soleh dengan toleh. Karena apa? Lewat ketakwaan yang dia miliki Allah berikan furqana. Lalu yang lebih hebat lagi apa? Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah hapus seluruh perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dia kerjakan. Karena apa? Dari apa yang dia kerjakan berdasarkan ketakwaan yang dia miliki, itu dengan sendirinya Allah akan hapus dia punya dosa. Innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Allah sebut dalam Hud, surat Hud. Segala bentuk kebajikan itu akan menghapus yang tidak baik. Maka itu sebabnya hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, memelihara ketakwaan dalam hidup ini berat. Tapi lebih berat lagi andaikan kita tidak memulai dari sekarang. Lalu berikutnya Allah mengatakan, wa yudkhilkum jannat. Allah memasukkan orang yang tersebut, maksudnya orang yang bertakwa tersebut, ke dalam surganya. Hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Paling tidak, yang ketiga, kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah. Apapun yang menimpa kita, baik itu senang atau tidak senang, baik itu menimpa kematian, baik itu menimpa musibah atau lain sebagainya, kita harus berhusnudzon kepada Allah bahwa yang Allah berikan kepada kita ini adalah itu baik menurut hukum Allah. Kadang-kadang kita tidak bisa merasakan bahwa husnudzon kita itu adalah kadang-kadang tergelincir hanya dengan masalah-masalah kecil. Kalau kita hitung dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak bisa kita menghitung berapa banyak nikmat yang Allah sudah berikan dan seberapa banyak syukur kita lewat nikmat yang Allah berikan itu kita aplikasi dalam hidup. Ini yang kadang-kadang kita melupakan ini semuanya. Hadirin kaum muslimin, husnudzon kepada Allah itu adalah wajib bagi orang yang beriman. Kata baginda Rasul, "Ana 'inda 'abdi dhanni." Saya bagaimana anggapan hambaku kepadaku. Kalau dia beranggap bahwa itu terbaik bagi dia, maka aku balas dengan baik, kata Allah. Maka itu sebabnya hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, kalau kita menginginkan husnul khatimah, segala apa yang menimpa kita itu harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pilih kita di antara sekian banyak hamba yang akan dipilih menjadi wakilnya nanti di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Lalu berikutnya, kita harus selalu mengingat kematian. Dimanapun dan kapanpun kematian itu akan selalu dan akan kita hadapi. Karena kematian itu tidak pandang bulu, apa laki apa perempuan, kecil besar, berpangkat atau tidak, dokter atau bukan, kematian tetap akan menjumpai kita. Maka itu sebabnya setiap apa yang kita kerjakan,
Setiap apa yang kita lakukan harus berwawasan masa depan. Artinya berwawasan untuk bagaimana yang kita kerjakan ini akan implikasinya di kita mati dan di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Lalu yang paling penting dari itu semua adalah semua yang kita kerjakan ini, baik itu amal-amal apapun yang kita kerjakan, itu harus berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa didasari iman dan ikhlas kepada Allah, maka sulit akan kita dapatkan nilai yang baik. Maka itu sebabnya hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Ini paling tidak beberapa hal faktor yang menyebabkan bisa seorang husnul khatimah. Tapi di balik itu ada amalan-amalan khusus yang diberikan kepada kita untuk bisa mengantarkan kita husnul khatimah. Yang pertama, paling tidak, yang pertama, jangan pernah kita melupakan dan berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Dimanapun dan kapanpun jangan pernah kita melupakan doa-doa ini. Bisa saja dengan redaksi yang lain. Allahumma inni as'aluka khaira umuri akhirah. Berikan sebaik-baik akhir dari umurku ini ya Allah. Bisa dengan seperti yang kami sebutkan di awal tadi. Dan yang kedua, kita harus senantiasa melazimkan membaca surat Al-Muluk setiap setelah salat maghrib sampai batas isya. Itu surat hanya cuma 30 ayat. Pernah dalam salah satu riwayat Ibnu Abbas pernah menyatakan, suatu saat Ibnu Abbas dan beberapa orang sahabat pernah pergi ke suatu kebun, dan di kebun itu ada beberapa kuburan. Kemudian beberapa orang sahabat ini mendengar ucapan orang yang ada di dalam kubur itu. Ucapannya adalah selalu kedengaran bagi mereka ini adalah kata-kata surat Al-Muluk, mulai dari Tabarak sampai Mima'im Ma'in. Didengar oleh mereka ini semuanya, lalu mereka semuanya menyampaikan kepada baginda Rasul, ya Rasul, kami baru saja datang dari sebuah perkuburan. Kemudian kami di kuburan itu mendengar ucapan-ucapan yang terdengar di kuping kami. Orang yang dalam kubur itu selalu mengucapkan lafaz atau ayat-ayat di dalam surah Al-Muluk yang sebanyak 30 surat itu, 30 ayat itu. Kemudian bagaimana ini ya Rasul? Lalu Rasulullah mengatakan, kamu tahu tidak? Itu surat adalah surat penghalang dari azab kubur. Atau mani'ah, surat mani'ah, surat pencegahan. Artinya seseorang yang sering membacakan surat Al-Muluk setiap antara maghrib dan isya, dan dia berkelanjutan dari sejak dia mengetahui sampai dia diwafatkan, ini adalah salah satu dari sekian banyak cara supaya kita wafatnya husnul khatimah. Yang ketiga, berdasarkan dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan, Imam Nawawi mengatakan, maksudnya Syekh Nawawi yang orang Indonesia tinggal di Mekah dan pernah menjadi imam besar di Mekah, beliau mengatakan, lazimlah engkau salat sunat li sakratil maut 2 rakaat antara maghrib dan isya. Yang kamu baca apa? Yang kata beliau, yang dibaca adalah pertama surat ayat kursi, dan yang kedua adalah surat Al-Ikhlas 3 kali berturut-turut. Rakaat pertama dan rakaat kedua sama. Setelah selesai 2 rakaat ini dilanjutkan berdasarkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan ada doa khusus yang harus dibaca, yaitu sebanyak 25 kali. Doanya, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Kalau kita melaksanakan salat 2 rakaat, ini salat li sakratil maut. Nawaitu atau usalli sunnatan li sakratil mauti raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Atau di awal sunnah, tidak ada masalah. Kalau ini dilaksanakan dari sejak kita tahu sekarang sampai kita diwafatkan, ini juga membantu kita untuk menjadi husnul khatimah. Hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Lalu berikutnya, kita tidak pernah lupa diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahiyat terakhir dari setiap salat yang kita laksanakan.
setelah innaka hamidum majid, lazimkanlah engkau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada kata-kata syarri fitnatil mahya, artinya kejelekan waktu hidup dan kejelekan dikala kita meninggal. Kalau ini dilazimkan dibaca, yang saya sebutkan 1, 2, 3 dan 4 tadi, mustahil bagi kita di saat diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Allah menjamin kita. Karena apa? Yang kita kerjakan ini benar-benar kita yakin yang benar. Benar-benar kita atas dasar keyakinan bahwa ini adalah perintah dari Rasul, bahwa ini adalah dikerjakan oleh para sahabat, bahwa ini adalah fatwa dari ulama terkenal, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasahihul Libad. Maka ini tidak mungkin para ulama, para sahabat dan lain sebagainya akan memberikan kepada kita nilai-nilai yang tidak ada gunanya. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, Allah berikan kepada kita hidup dalam ketenangan dan kebahagiaan, hidup kita dan wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun al muslimun al muttaqun rahimakumullah. Usikum nafsi bi taqwallah wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Hadirin, Rasulullah sewaktu mau wafat, sewaktu beliau mau wafat dan sakitnya cuma 18 hari, seumur hidup cuma sekali sakit, dan di saat beliau mau wafat, beliau bilang, ana ila rafiqil a'la, saya akan kembali kepada zat yang maha tinggi, maksudnya Allah. Dan ini beliau ucapkan di saat beliau mau sakratul maut. Hampir seluruh sahabat Rasulullah, mulai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seluruh wabaqiyatus sahabah, wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Ada cerita yang menarik, Imam Al-Ghazali sebelum beliau wafat, beliau berwudu lebih dahulu. Setelah beliau berwudu, lalu beliau dikatakan oleh muridnya, kenapa Tuan Guru berwudu dulu sebelum tidur? Padahal beliau mau tidur kebenaran, maksudnya mau wafat. Karena aku akan pergi untuk selama-lamanya. Tidak semua orang bisa tahu, dan orang-orang alim, orang-orang saleh, dikala dia wafat itu 70 hari seluruh isi bumi itu nangis. Seluruh isi bumi mulai dari binatang sampai manusia sampai tumbuh-tumbuhan nangis kalau orang saleh wafat. Jadi orang saleh sebelum dia wafat sudah tahu dia di surga mana dia akan menempatkannya. Karena apa? Hidup dan kehidupannya itu berdasarkan apa yang kami sampaikan tadi, faktor-faktor yang menjadi dia husnul khatimah itu terlaksana betul dalam hidup dan kehidupan. Apakah kita di akhir zaman bisa seperti itu? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Selama kita berhusnuzon kepada Allah, kita yakin Allah satu-satunya dan Allah yang membela kita, dan kita sami'na wa ata'na, insyaallah kita husnul khatimah. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, kita yang hadir di sini diberikan oleh Allah nanti keadaan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya Allah ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ya Allah unsuril islam wal muslimin وأهلك الكفرة والمشركين والمبتدعة والشيوعيين أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma ya Allah, man arada bil Islam wal muslimina syarran farudda alaihi syarrah ya Allah. Allahumma ya Allah, man arada bil Islam wal muslimina syarran farudda alaihi syarrah ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ya Allah taubatan nasuha qabla al-maut, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata al-firdaus al-a'la ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.